Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iyo Yudhistira, NPM 2021020131 dari kelompok 6 mata kuliah Fikih Ibadah, dosen pengampu kelas I, jurusan Hukum Tata Negara, dosen pengampu Muhammad Irfan SHI MSy. Di sini saya akan menjelaskan sebuah makalah tentang puasa. Kita jelaskan kenapa latar belakang puasa merupakan amalan-amalan ibadah yang tidak hanya oleh umat sekarang, tapi juga dijalankan pada masa umat-umat terdahulu. Bagi orang yang beriman, ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa, pelipatan gandaan pahala kebaikan, dan pengangkatan derajat. Yang berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa hakikat puasa? Kedua, mengapa Allah mewajibkan puasa? Ketiga, apakah tujuan dan fungsi puasa? 4. Apakah hikmah puasa? 5. Apakah makna spiritual puasa? 6. Bagaimana puasa dan pembentukan insan berkarakter? Selanjutnya, tujuan dan manfaat penulisan. Pertama, menjelaskan pengertian puasa, menjelaskan hakikat puasa, menjelaskan mengapa Allah mewajibkan puasa, menjelaskan tujuan dan fungsi dari puasa, menjelaskan hikmah puasa, menjelaskan makna apa saja yang didapat dari spiritual puasa, menjelaskan puasa dapat membentukkan insan berkarakter. Manfaat penulisan. Makalah ini disusun untuk memberikan pedoman bagi kita umat Islam dalam menjalankan ibadah, khususnya ibadah puasa, dan supaya pengetahuan kita tentang ibadah puasa dapat bertambah. Metode penulisan. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode mencari bahan-bahan dari sumber-sumber dari buku dan internet. Yang pertama, A. Hakikat saum atau puasa. Saum menurut bahasa yaitu al-imsak, artinya menahan diri dari sesuatu. Adapun pengertian menurut syar'i yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Namun, secara implisit dalam puasa terdapat dua nilai yang menjadi parameter antara sah atau tidaknya puasa seseorang. Pertama, nilai formal yaitu yang berlaku dalam perspektif ini puasa hanya tinjau dari segi menahan lapar, haus, dan birahi. Maka menurut nilai ini, seorang telah dikatakan berpuasa apabila dia tidak makan, minum, dan melakukan hubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan peringatan terhadap umat muslim melalui sebuah hadisnya yang berbunyi, banyak orang yang puasa mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Habis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa hakikat atau esensi puasa tidak hanya menahan rasa lapar, haus dan gairah birahi saja, melainkan dalam puasa tergantung berbagai aturan, makna, dan faedah yang mesti diikuti. Kedua, nilai fungsional yaitu yang menjadi parameter sah atau tidaknya puasa seseorang ditinjau dari segi fungsinya. Adapun fungsinya yaitu untuk menjadikan manusia bertakwa. Lakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian menurut nilai ini, puasa seseorang sah dan tidak apabila orang tersebut dapat mencapai kualitas ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dari itu, hakikat puasa dalam pandangan Rashid Ridho adalah bagaimana berikut ini. A. Tarbiyat al-iradat, pendidikan keinginan. Keinginan atau kemauan merupakan fitrah manusia, tapi acap kali kemauan atau keinginan yang dimiliki manusia tidak selamanya baik
dan tidak pula selamanya buruk. Karena itu, puasa dapat mendidik atau membimbing kemauan manusia baik yang positif maupun yang negatif. Adapun terdapat sifat-sifat sebagaimana berikut. Sifat rububiyah, yaitu sifat yang mendorong untuk selalu berbuat baik. Sifat syaitoniyah, inilah sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kesalahan dan kejahatan. Sifat bahimiyah, kehewanan, sesuai dengan istilah yang diberikan pada manusia sebagai makhluk biologis. Sifat subuyah, yaitu sifat kejam dan kezaliman yang terdapat dalam diri manusia. B. Thariqat al-malaikat. Malaikat merupakan makhluk suci yang selalu taat dan patuh terhadap segala perintah Allah. Begitupun orang yang puasa, ketaatannya merupakan suatu bukti bahwa jiwanya tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Juga orang puasa akan mengalami iklim kesucian laksana seorang bayi yang baru lahir. Jiwanya terbebas dari setiap dosa dan kesalahan. Inilah janji Allah yang diberikan untuk orang yang berpuasa dan melaksanakan setiap amalan ibadah pada bulan Ramadan. Tarbiyat alilahiyat, pendidikan ketuhanan. Puasa merupakan sistem pendidikan Allah dalam rangka mendidik atau membimbing manusia sebagai sistem yang pasti untuk mendidik manusia yang hatu. Sebagai suatu sistem yang mendidik sifat rububiyah, ketuhanan manusia untuk dapat beradil, sabar, maaf, dan perbuatan baik lainnya. Tazkiyat an-nafsi, penyucian jiwa, menjadi sarana untuk membersihkan berbagai sifat buruk yang terdapat dalam jiwa manusia. Ada kalanya manusia akan kotor, bahkan sampai berkarat, terbungkus oleh noda dan sikap keburukan yang terdapat dalamnya. 1. Tingkatan puasa. Puasa umum adalah menahan petur dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Puasa khusus adalah menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. D. Puasa sangat khusus, hawasul khawas. Puasa sangat khusus adalah berpuasa dengan hati dari keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi, serta menahan hati dari segala tujuan selain Allah secara totalitas. Menjaga pandangan mata, yaitu menundukkan pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Menahan pandangan mata dari terlalu bebas menentang hal-hal yang dicela dan dibenci. 2. Menjaga lisan, yaitu menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia, ucapan yang jorok, perkataan dusta, gibah, menggunjing, namimah, adu domba, sumpah palsu, ucapan yang kasar, adu mulut, dan debat kasir. Ini ketiga, menjaga pendengaran, yaitu menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan, sebab hal-hal yang haram diucapkan juga haram untuk didengarkan. Allah Ta'ala telah menyamakan antara mendengarkan perkataan dan yang haram dan memakan harta yang haram, dan firman-Nya adalah Samma'una lil kadhib, Samma'una lil kadhibi, akaluna lissuh, yang artinya mereka sangat banyak mendengarkan perkataan dusta dan sangat banyak memakan harta haram. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 42. Berikutnya menjaga tangan dan kaki dan anggota badan lainnya dari hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya menjaga diri untuk tidak memenuhi perutnya dengan makanan saat berbuka puasa. Tujuan dari puasa adalah melemahkan hawa nafsu. Jika sejak terbit fajar sampai terbenam matahari hawa nafsu dilemahkan dengan mengosongkan perut, maka menyantap banyak makanan saat berbuka puasa hanya akan membangkitkan hawa nafsu yang terkekang di siang hari. Selanjutnya,
Setelah berbuka puasa, hendaknya hatinya diseliputi perasaan harap-harap cemas, berharap puasanya diterima Allah Ta'ala dan takut jika puasanya tidak diterima Allah Ta'ala. Ia berada di antara perasaan harap dan cemas, sebab ia tidak mengetahui apakah puasanya diterima Allah atau ditolaknya. Macam-macam puasa dari segi hukum. Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwasanya itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, kifarat, puasa nazar. Kedua, puasa sunnah. Ketiga, puasa makruh. 4, puasa haram. Puasa wajib yaitu fardu yang dijalankan pada bulan Ramadan. Jelas di surat di firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, puasa kifarat. Puasa kifarat adalah denda orang yang bersetubuh saat berpuasa. Adapun denda yang bersetubuh di setiap hari. Puasa 2 bulan berturut-turut memerdekakan seorang budak muslim, memberi makan orang miskin selama banyak. Selanjutnya, puasa nazar, kaulan, yang dilakukan karena pernah berjanji untuk berpuasa jika keinginannya tercapai. Selanjutnya, puasa sunnah. Puasa sunnah ialah puasa apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan tidak berdosa. Yang berikut puasa sunnah adalah puasa hari Tasyu'ah, Asyura, hari-hari putih dan sebagainya. Puasa sunnah pada bulan Asyura ada 3 tingkatan. Puasa 3 hari yaitu tanggal 9, 10, 11 di bulan Syura atau Muharram. Puasa 2 hari yaitu tanggal 9, 10 di bulan Syura atau Muharram. Puasa 1 hari tanggal 10 Syura atau Muharram. Puasa pada hari Asyura menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Berikutnya, puasa hari Arafah. Puasa sunnah hari Arafah adalah puasa sunnah yang pelaksanaan dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya, puasa hari Senin dan Kamis. Puasa pada hari Senin dan Kamis setiap minggu, dan di dalam melakukan puasa 2 hari itu mengandung kebaikan pada tubuh. Berikutnya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dimasuk bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 di bulan Syawal yang pelaksanaan boleh secara turut-turut dan boleh selang-seling. Selanjutnya, puasa pada pertengahan bulan Qamariyah. Dilakukan setiap tanggal 13, 14, 15 Qamariyah. Selanjutnya, puasa sehari dan berbuka sehari. Ini atau kita bisa sebut juga ini sunnah Nabi Daud. Selanjutnya, puasa bulan Rajab, Sya'ban dan bulan-bulan mulia yang lain. Puasa di bulan Sya'ban ini tidak ada ketentuan. Apabila dalam mengerjakan puasa di bulan Sya'ban lebih baik daripada di bulan ini, lain adalah lebih baik. Selanjutnya, masuk dalam kategori puasa makruh. Puasa hari Jumat secara tersendiri, puasa awal tahun di Qadbi, puasa hari perayaan besar yang keduanya disendirikan tanpa ada puasa sebelumnya, itu tidak bertepatan dengan kebiasaan, maka puasa itu dimakruhkan. Selanjutnya, masuk puasa haram. Maksudnya ialah seluruh umat Islam memang diharamkan puasa pada saat itu. Jika kita berpuasa maka kita akan mendapat dosa, dan jika tidak puasa masalahnya kita mendapat pahala. Allah telah menentukan hukum agama telah mengharamkan puasa dalam beberapa keadaan, yaitu adalah puasa pada 2 hari raya, 3 setelah hari raya kurban, seorang wanita tanpa izin suami atau tanpa kerelaan sang suami bila ia tidak mengizinkan secara terang-terangan. Ketentuan puasa, syarat puasa, ada berapa syarat yang dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat wajib puasa: Islam, baligh dan berakal sehat, mampu menetap. Selanjutnya, syarat syah puasa: Islam, tamiz, yaitu anak-anak yang mampu membedakan yang baik dan buruk, suci dari hadis haid dan nifas, bukan pada hari yang hari-hari yang diharamkan. Fardu puasa: niat, yaitu sengaja berpuasa untuk puasa tiap-tiap malam dengan menyatakan akan melakukan ini. Mengerjakan puasa wajib, meninggalkan sesuatu yang batalkan puasa mulai fajar hingga terbenam matahari.
Sunnah-sunnah dalam waktu puasa ada 7. Makan sahur meskipun sedikit, mengakhiri makan sahur selama menyegerakan berbuka puasa, membaca doa ketika berbuka puasa, berbuka dengan yang manis-manis, memperbanyak amalan-amalan bulan Ramadan, memberi makan pada orang lain yang berbuka puasa, memperbanyak membaca Al-Quran, meninggalkan perkataan yang tidak baik, kotor. Berikut hal-hal yang batalkan puasa: maka minum sengaja, bersetubuh, dan meletakkan hubungan suami istri pada siang hari, keluar darah haid nifas, keluar mani dengan sengaja, masuknya sesuatu yang lewat lubang mulut, hidung, telinga, dubur, kubul, menyengaja, muntah, gila, dan murtad. Mengapa Allah mewajibkan puasa? Karena puasa adalah perintah agama. Pada puasa adalah rukun Islam. Karena dengan puasa kita bisa bertakwa. Karena begitu banyaknya keutamaan di bulan Ramadan. Selanjutnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka bukalah pintu-pintu rahmat, sedangkan pintu neraka jahanam ditutup dan setan pun dibelenggu. Fungsi dan tujuan puasa. Tujuan puasa adalah mencapai derajat takwa. Berikut beberapa manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan: mengistirahatkan organ pencernaan dan perut dari kelelahan kerja yang terus-menerus dalam sehari-hari tanpa istirahat. Menjalankan puasa bisa menurunkan kadar gula darah, membersihkan tubuh dari racun dan kotoran, mendorong peremajaan dan juga pergantian sel tubuh yang rusak, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, lebih tenang daripada keadaan tidak sedang berpuasa. Hikmah puasa. Hikmah puasa adalah milik hikmah yang sangat besar terhadap manusia, baik terhadap individu ataupun sosial. Terhadap rohani puasa juga berfungsi mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri setiap individu. Puasa dan pembentukan insan karakter. Yang dikatakan membentukan insan karakter ini adalah menahan, karena puasa ini berasal dari kata imsak yang berarti menahan. Baiklah, saya rasa cukup karena sudah lewat dari 15 menit. Berikut adalah penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.